Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dahu wala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada, hari ini kita coba berbagi tausiah untuk saling mengingatkan bahwa Ramadan 10 hari terakhir menjadi kesempatan istimewa yang tak boleh dilewatkan begitu saja oleh umat Islam. Oleh karena disebutkan dalam banyak penjelasan bahwa disebut sebagai periode maghfirah tanggal 21 sampai dengan 30 Ramadan adalah momen di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu pengampunan dosa-dosa bagi hambanya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, perlu kita ketahui bahwa keistimewaan lain periode terakhir dari 10 hari Ramadan ini adalah hadirnya malam Lailatul Qadar yang jatuh pada salah satu malamnya. Kesempatan ini sebaiknya dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk beribadah dan memperbanyak amal kebaikan. Saudaraku yang seiman dan seakidah, bahwa kemudian sepertiga terakhir Ramadan juga merupakan waktu yang berat, karena sebentar lagi umat Islam akan meninggalkan bulan yang mulia ini. Inilah mengapa pentingnya memanfaatkan waktu yang tersisa dalam bulan suci Ramadan untuk beribadah dan meningkatkan kualitas spiritual kita. Saudaraku yang seiman dan seakidah, mari kita coba merenung, mengukur seberapa jauh perubahan kualitas ibadah selama ini, seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seberapa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa kualitas kita melaksanakan ibadah-ibadah. Saudaraku yang seiman dan seakidah, tak terasa bulan Ramadan akan segera berakhir. Berpisah dengan bulan Ramadan tentu meninggalkan rasa sedih dan haru. Perpisahan dengan bulan yang penuh berkah ini sebaiknya diiringi dengan doa dan amal kebaikan. Pertanyaannya adalah, amalan apa yang menonjol kita lakukan di bulan Ramadan ini? Adakah sekian lembar atau sekian kali kita tamat tadarus Al-Quran? Adakah sholat tengah malam kita lakukan? Adakah sekian lembar uang yang kita sudah sedekahkan? Adakah sekian orang fakir miskin yang kita beri makanan? Adakah kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Semua ini kita akan renungkan saat-saat menjelang berakhirnya Ramadan. Ukurannya adalah seberapa kita berusaha beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah upaya untuk meraih kemenangan ini? Adakah upaya untuk mengejar ampunan Allah dalam bulan Ramadan ini? Ibadah adalah cara kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari, mari kita maksimalkan ibadah supaya kita bisa meninggalkan kenangan manis bersama bulan yang mulia ini. Saudaraku yang seiman dan seakidah, melewatkan 10 hari terakhir Ramadan adalah sebuah kesia-siaan. Maka sebaiknya kita mengisinya dengan penuh semangat ibadah supaya meraih kebaikan dan keberkahan darinya. Keikhlasan dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan ini adalah kunci untuk meraih keberkahan, serta memohon ampunlah dengan tulus pada 10 hari terakhir Ramadan ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat.
Saudaraku yang seiman dan seakidah, sebagian muslim memiliki perasaan sedih saat hendak meninggalkan Ramadan, sebab ada perasaan bulan yang suci dan penuh berkah telah berakhir dan kesempatan untuk menuai banyak pahala telah berkurang. Pertanyaannya adalah, apakah kita merasakan kesedihan seperti itu? Waktu seperti begitu cepat berlalu. Kita kini telah berada di penghujung Ramadan, yang artinya tinggal beberapa hari lagi bulan suci ini akan meninggalkan kita, akan pergi. Kalau kita perhatikan masyarakat di sekeliling kita, sebagian mereka bahkan mulai disibukkan dengan hiruk pikuk Idul Fitri. Euforia ini membuat kita lupa untuk merenung, mengevaluasi ibadah-ibadah kita selama ini, dan mengevaluasi kualitas ibadah kita selama ini. Saudaraku yang seiman dan seakidah, jika demikian gempitanya masyarakat kita yang berbahagia di penghujung akhir Ramadan, tidak demikian dengan para sahabat dan salafus salih. Semakin dekat dengan akhir Ramadan, kesedihan justru menggelayuti generasi terbaik itu. Menjadi pertanyaan buat kita, mengapa para sahabat dan orang-orang salih bersedih ketika Ramadan hampir berakhir? Kita bisa menangkap alasan kesedihan itu dalam berbagai konteks. Sebab pertama, patutlah orang-orang beriman bersedih ketika menyadari Ramadan akan pergi. Sebab dengan perginya bulan suci itu, pergi pula berbagai keutamaannya. Bukankah Ramadan bulan yang paling berkah, yang pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Bukankah hanya di bulan suci ini setan dibelenggu? Maka kemudian ibadah terasa ringan dan kaum muslimin berada dalam puncak kebaikan. Sebagaimana dalam riwayat Hair Ahmad, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta para setan dibelenggu. Saudaraku sekalian yang seiman dan seakidah, yang kedua adalah peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semestinya Ramadan menjadikan seseorang diampuni dosanya. Jika seseorang sudah mendapati Ramadan sebulan bersama dengan peluang besar yang penuh keutamaan, namun masih saja belum mendapatkan ampunan, benar-benar orang itu sangat rugi, bahkan celaka. Celakalah seorang yang memasuki bulan Ramadan, namun dia tidak diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah penghujungnya, dan jadikan sebaik-baik amalku adalah pamungkasnya, dan jadikan sebaik-baik hari-hariku adalah hari di mana saya berjumpa denganmu kelak." Patutlah kita renungkan, la takunu Ramadaniyah, walakin kunu Rabbaniyan. Janganlah kita menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba yang Rabbaniyan, hamba Allah yang sesungguhnya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, saat ini mari kita merenungkan, mengevaluasi diri. Adakah kita dalam orang-orang yang penuh dengan kerinduan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika itu tidak, maka masih banyak amalan-amalan yang perlu kita perbaiki kualitasnya. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melakukan perubahan kualitas ibadah kita, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita berbagi tausiah malam ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, yang kemudian dapat menggerakkan hati untuk lebih paham hakikat hamba
terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesempatan ini menjadi kebersamaan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mudah-mudahan kita masih bisa bertemu pada video-video dalam tema agama yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.